Sudah. Direkam nggak nih? Sudah. Ya. Wah, Mas Widi mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi alafa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali meskipun masih dalam suasana daring COVID yang nggak tahu nih kita kapan akan selesainya. Bahkan setiap hari naik terus, kemarin rekor baru lagi di atas 4.000 jumlah positifnya. Kelihatannya Allah masih mau menguji kita nih. Ya, tapi jadi apa? Kerjaannya jadi tambah banyak sehari. Biasanya rapat cuma 1 kali, nih bisa rapat 4 kali, 5 kali nih. Jadi pening juga kepala kita. Kadang-kadang paralel, satu waktu paralel 2, satu pakai laptop, satu lagi pakai HP. Iya. Ini besok hari Senin pagi nih, besok paralel. Ya, banyak hikmahnya juga ya. Allah kelihatannya mau membersihkan bumi ini dari berbagai hal yang selama ini kita menganggap itu penting, selama ini kita menganggap itu sesuatu yang segalanya begitu ya. Bagi Allah kasih virus sedikit aja udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Amin. Allah lindungi keluarga kita dari berbagai macam penyakit dan mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan urusan COVID ini biar tidak berlarut-larut ya. Kasihan saudara-saudara kita yang kena musibah ini. Yang kedua, apa namanya? Beberapa hari yang lalu saya meminta bantuan beberapa anggota kita yang masih muda-muda nih. Saya sebut sebagai tim amal soleh, MTNQ. Yeah. Ada Mas Widi, Mas Anom, Kang Ihsan, Mas siapa lagi tuh kemarin? Yang muda-muda lah, yang 30 tahun ke bawah. Ya, 30 tahun ke bawah ya, masih ya? Belum 25, ya. Ustaz. Belum 25. Di tim itu diketahui oleh Mas Widi. Harapan saya bisa membantu saya untuk menghandle majelis taklim kita. Oh, Kang Deden juga masuk di dalamnya. Mas Rojak juga. Bisa membantu majelis taklim kita untuk lebih continue gitu. Jadi dan tidak semuanya saya ngerjain gitu. Biar berbagi-bagi pahala. Ya nanti secara bertahap yang jadi MC salam, yang jadi MC nanti gantian, mungkin nanti Mas Widi yang ngatur ya, bantuan Mas Widi ngatur teman-teman untuk belajar jadi MC. Kemudian nanti rencana-rencana kegiatan kita yang kemarin mau rihlah terus mulai nyicil nabung itu mungkin diingatkan lagi ya Mas Widi, nanti teman-teman tim amal saleh yang bisa, saya berharap bisa bersemangat untuk mengingatkan kita semuanya. Yang sepuh-sepuh kita ikut aja ya, tuturi handayani membimbing adik-adik kita. Begitu ya. Nanti Mas Furqan juga masuk nih, Mas Furqan saya lupa. Mas Furqan masih di bawah 20 tahun kelihatannya, nanti masuk ke dalam tim itu ya. Biar lebih semangat. Masih ada saya di dalam grup itu, jadi insya Allah masih dalam kendali kita. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing terkait dengan istighfar. Ini juga relevan dengan apa yang sekarang sedang kita menghadapi pandemi ini. Kelihatannya kita mesti lebih banyak istighfar. Ya, lebih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita semuanya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik.
urgensi istighfar, keutamaan istighfar, dan nanti amalan-amalan istighfar apa yang sebaiknya kita lakukan dalam keseharian kita. Ada cerita menarik nih. Jadi pada suatu ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama yang sangat terkenal, ya, mengadukan masalahnya. Orang yang pertama datang ke Imam Hasan Al-Basri dan bilang ada masalah pacaklik usahanya. Kemudian Hasan Al-Basri bilang kepada orang itu, istighfarlah engkau kepada Allah, katanya. Ya, istighfarlah engkau kepada Allah. Orang kedua datang mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan Al-Basri bilang lagi kepada dia, istighfarlah engkau kepada Allah. Orang ketiga datang lagi, kondisinya yang tidak kunjung dikaruniai anak. Apa jawaban Hasan Al-Basri kepadanya? Istighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang yang keempat, mengadukan tentang kebunnya yang kering. Kemudian Hasan Al-Basri bilang kepadanya lagi, istighfarlah engkau kepada Allah. Jadi udah 4 orang nih, masalah pacaklik suruh istighfar, masalah belum dikaruniai anak suruh istighfar, masalah kemiskinan suruh istighfar, masalah kebun yang kering disuruh istighfar. Jadi semua keluhan itu diadukan kepada Hasan Al-Basri, dijawab dengan istighfar engkau kepada Allah. Ya. Soalnya nanyanya kepada ulama ya. Kalau nanyanya kepada ekonom, ceritanya lain lagi. Kalau nanyanya kepada orang politik, nanti jawabannya lain lagi. Nanyanya kepada ulama, suruh istighfar. Ya. Memperhatikan hal tersebut, Al-Rabi bin Al-Sabih, murid Hasan Al-Basri, tanya kepada gurunya ini, wahai Syekh, tadi orang-orang berdatangan kepadamu, mengadukan berbagai masalahnya, engkau memerintahkan mereka semua agar istighfar. Mengapa demikian? Apa jawab Hasan Al-Basri? Aku tidak menjawab berdasarkan pikiranku sendiri. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10 dan sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kita baca yuk, Pak. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Coba kita buka. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Enggak, mulai dari Mas Widi, baca Mas Widi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. ya, jadi ini yang Allah katakan di dalam surat Nuh ayat 10-12. Makasih Mas Widya. Allah bilang, mohonlah ampun kepadamu, kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun.
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu, membanyakan harta dan anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Artinya rezeki akan Allah berikan, harta akan Allah mudahkan, anak-anak akan Allah berikan, kebun-kebun, ya. Kebun kalau bagi kita mah 100 meter, 200 meter udah banyak banget ya. Kalau bagi konglomerat tuh 1 juta hektar, 2 juta hektar ya. Dan mengadakan pula sungai-sungai di dalamnya. Bapak sekalian, jadi kita yakin, sangat yakin sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha benar. Allah maha benar, Allah maha pasti, Allah nggak mungkin ingkar dan seterusnya. Ya, jadi ketika Allah mengatakan hal ini, kita yakin. Barangkali ketika kita bisnis, usaha, mungkin ada hal-hal yang ketika ada masalah, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya minta ampun sama Allah. Karena semua tuh Allah yang gerakkan gitu. Ya, kita yakin semua Allah yang menggerakkan. COVID-19 ini Allah yang menggerakkan. Pusing manusia sedunia ini. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, saling menyalahkan, bilang konspirasi lah, apalah, segala macam gitu ya. Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi, maksud ayat ini bukanlah berarti ketika kita mau usaha, udah istighfar aja, tapi nggak usah kerja. Bukan begitu juga gitu ya. Ketika kebun-kebun kita mati, nggak usah disiram, nggak usah dikasih pupuk, istighfar aja, bukan begitu. Ya. Cara memaknai ayat ini jangan sempit. Ya. Cara memaknai ayat ini adalah kita melakukan ikhtiar dan upaya sunatullah. Jadi sunatullah itu ada 2. Ini akan sering saya ulang-ulang ya Bapak sekalian, dan udah sering saya ulang. Sunatullah itu ada 2. Sunatullah yang bersifat kauniyah, yang orang bilang hukum alam. Yang kedua, sunatullah yang bersifat qauliyah. Qauliyah itu perkataan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sunatullah itu ada 2, sunatullah yang bersifat alam, sunatullah alam. Yang kedua, sunatullah yang bersifat perkataan. Nah, kedua hal ini harus kita pahami dengan baik, dengan benar. Contoh, sunatullah, ini misalnya kasus ini nih, istighfar. Perintah ini sunatullah qauliyah, perkataan Allah. Dan kita harus yakin perkataan Allah itu benar. Tapi ada sunatullah kauniyah, sunatullah hukum alam, bahwa orang yang lapar harus makan. Orang yang mau mendapatkan rezeki harus usaha gitu. Itu sunatullah kauniyah. Jadi jangan dibenturkan antara sunatullah qauliyah dengan sunatullah kauniyah. Ya, keduanya harus sejalan, sama-sama sunnah Allah. Contoh sederhana lagi. Saya haus. Sunatullah kauniyahnya, kalau saya mau menghilangkan haus saya harus minum. Saya ambil gelas, saya ambil air, saya minum. Ya, minumnya pakai doa. Tapi jangan nanti kalau haus minum, berdoa hilang hausnya. Berdoa aja, tapi nggak minum, nggak bisa. Ya. Nah ini banyak orang-orang kita yang cara mengambil hukumnya parsial gitu. Ya, termasuk masalah COVID nih. Ingat nggak dulu pernah ada viral tuh, yang ada syekh ditangkap polisi karena nggak pakai masker atau apa. Dia bilang, saya sholat 5 waktu. Setiap hari wudhu, nggak mungkin kena virus. Yang virus itu kan makhluk Allah juga. Ya kan? Dia menjangkiti kita, itu kehendak Allah juga. Ya. Nah, melindungi diri, itu perintah Allah juga. Dari penyakit ya. Itu perintah Allah juga gitu. Jadi jangan dibenturkan seolah-olah antara sunnah Allah qauliyah di Quran itu berbeda dengan sunatullah kauniyah. Ada teman kita juga bilang, kalau di masjid itu yang berlaku peraturan Allah. Kalau di luar masjid peraturan pemerintah. Jadi di masjid nggak apa-apa dempet-dempet.
saya bilang, saya nggak membantah sih, biarin aja. Jadi saya mau menjelaskan ke teman-teman nih Majelis Taklim Nurul Quran nih. Jadi sunatullah itu berlaku dimanapun, mau di masjid, di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun sunnah Allah berlaku. Bahwa kalau kita kena penyakit, sakit, itu sunnah Allah. Bukan peraturan pemerintah, itu sunnah Allah. Bahwa kalau kita kena virus sakit, mau di masjid kah, mau di pasar kah, mau di kantor kah, gitu ya. Jadi tolong tidak dibenturkan antara sunnah Allah qauliyah yang ada di Al-Quran, bahwa Allah akan melindungi kita, bahwa dengan istighfar, nanti saya bahas di sini. Bahwa dengan istighfar Allah akan menjaga kita dari azab. Bahwa dengan istighfar Allah akan melindungi kita. Bahwa dengan istighfar Allah akan menjaga kita. Tapi jangan dipersempit pemahamannya bahwa itu berlaku 100%. Tidak. Ada sunnah Allah lain yang disebut sunnah Allah kauniyah yang berlaku di alam semesta ini. Yang orang-orang barat ngomongnya hukum alam gitu. Di dalam pelajaran fisika kita bilang hukum alam. Itu namanya sunnah Allah kauniyah. Ya, nah, jadi sunnah Allah kauniyah ini berlaku dimanapun. Bukan hanya di bumi, tapi juga di matahari, tapi juga di alam semesta ini. Semua Allah yang ngatur. Ya, jadi kita harus memahami secara lengkap. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Baca di medsos ini segala rupa ini pendapat orang-orang yang melihat sesuatu secara parsial. Saya berharap mudah-mudahan anggota Majelis Taklim Nurul Quran bisa memahami dengan utuh. Ya. Baik, jadi istighfar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dalam pengertian bahasa, istighfar ini artinya memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan niat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Istighfar, minta ampun sama Allah, ya. Minta Allah membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya. Nah, orang-orang soleh itu menjadikan istighfar sebagai kebutuhan sehari-hari mereka gitu. Ya. Orang-orang soleh menjadikan istighfar sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti butuh makan, seperti butuh minum. Butuh istighfar seperti itu. Ya. Sehingga Allah memuji mereka di dalam surat Ali Imran ayat 17. Yuk kita baca lagi. Surat 3 ayat 17. Monggo Pak, siapa tadi giliran kedua setelah Pak Mas Pak Dodi. Monggo Pak Dodi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ini cerita apa ya? Cerita orang yang masuk surga ini di ayat sebelumnya ya. Jadi cerita tentang orang-orang yang ada di dalam surga itu adalah orang-orang yang berdoa. Jadi ayat 16 ya, Bapak-Bapak sekalian bisa dibaca. Ya, ayat 15 itu tentang orang yang masuk surga, orang bertakwa yang masuk surga. Orang bertakwa itu berdoa, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya.
Kemudian dilanjutkan dengan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-muqfitina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang yang benar, sodiqin ya, orang yang sodik, orang yang qanitin itu orang yang taat, al-munfiqin orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang istighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahur ini berarti sholat tahajud ya. Ini kayaknya ada eko nih dari suaranya Pak Agus Lestari. Mas Widi bisa tolong bantu ya kalau ada suara-suara ini, Mas Widi di mute aja. Maaf Pak, tadi saya kepencet hostnya Bapak. Oh, jadi nggak bisa ya, coba sebentar saya bikin jadi co-host ya. Bentar. Oh, nggak ada co-host kok, nggak ada pilihan co-host ya. Nah, host lagi, Mas Widi. Mangga Mas Widi. Oke ya, kembali ke sini. Jadi di ayat ini Allah mengatakan bahwa orang-orang soleh itu orang-orang yang taat, orang yang senantiasa berinfak, orang yang sabar, orang yang benar, sidik ya, dan orang yang istighfar pada waktu sahur. Ya, jadi saya mengajak kita semuanya, Bapak sekalian, jangan pernah tinggal sholat tahajud setiap pagi. Ya, sekarang subuh nih udah agak cepat, jam 4 lewat 25 atau berapa gitu. Ya, jadi pasang waker lah jam 4, setiap jam 4 kita bangun, kita sholat. Ya. Dan ini menjadi bekalan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah rutin udah enak sih kayak kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Baik. Jadi istighfar merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan Allah karena dengannya Allah menghapus dosa dan kesalahan hambanya. Kita harus terus menyadari bahwa kita sebagai manusia ini banyak sekali dosa yang kita lakukan, ya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan dari mata, telinga, ucapan, perbuatan, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan teman, dimanapun, ya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berkata, ya ini berarti di hadis qudsi ya, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa, kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya, jadi ini udah janji Allah. Seberapapun banyaknya dosa kita, Allah akan ampuni kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini membawa sikap optimis pada kita bahwa Allah selalu akan mengampuni dosa kita. Ya, yang penting kita istighfar, minta kepada Allah. Kata Imam Qatadah, beliau seorang ulama besar juga, beliau bilang, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar. Ya. Nah, jadi istighfarnya harus selalu mengikuti apapun yang kita lakukan. Bahkan selesai sholat saja, sholat itu kan perbuatan baik. Ya kan? Perbuatan baik, ibadah gitu. Selesai sholat, kita diminta istighfar. Jadi logika istighfarnya tidak sama dengan logika minta maaf ya. Kalau minta maaf itu kan kepada manusia, kita salah, kita minta maaf. Tapi logika istighfar itu logika pengakuan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, pengakuan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang banyak orang yang mengaku lemah dan tidak berdaya di hadapan manusia. Nah, itu masalah tuh ya. Mendingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika selesai menghadap Allah, kita mengaku bahwa ya Allah, barangkali sholat saya ini nggak sempurna, barangkali sholat saya ini masih pikirannya segala macam, istighfarlah kepada Allah. Ya, jadi istighfar yang mengikuti sholat itu dalam rangka untuk menyempurnakan sholat yang kita lakukan. Ya, gitu ya. Bukan bermakna kita berbuat dosa saat sholat, tapi menyempurnakan sholat yang kita lakukan. Ya, barangkali dalam sholat itu nggak murni, nggak sempurna gitu ya. Baik. Dalam istighfar juga terdapat maslahah atau kebaikan yang tidak diketahui oleh seorang hamba. Seorang ulama salaf pernah berkata, ini menarik ini, makanya saya kutip di sini. Dosa seorang hamba bisa membawanya ke surga. Dosa bisa membawa seseorang ke surga, dan amal baik bisa membawa ke neraka. Loh, kok kebalik? Kok dosa bisa membawa seorang ke surga, dan amal baik bisa membawa seorang ke neraka? Lalu mereka berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini terjadi ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian ia menangis, kala mengingat dosanya, lalu menyesal, dan akhirnya beristighfar dan bertobat kepadanya. Berusaha melakukan perbuatan baik tanpa mengulangi lagi dosa tersebut. Maka ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Ya. Namun sebaliknya, ketika ada orang berbuat baik, kemudian ia riya, dia sombong, dia takjub atas pujian orang kepadanya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini nggak berarti bahwa kita terus biarin aja berbuat dosa, bukan gitu ya. Tapi poinnya adalah kita harus mengikuti setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dengan istighfar. Itu maknanya. Dan setiap amal baik yang kita lakukan jangan diikuti dengan riya, sombong, takjub. Karena itu akan menghapuskan amal baik kita. Biarin aja, udah kita beramal sudah. Ya, nggak usah diomong-omongin segala macam ya. Insya Allah, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Nah, mari kita lihat sekarang keutamaan-keutamaan istighfar. Ada 10 keutamaan istighfar, bukan 10, ada 13 kalau nggak salah ya. Yang pertama, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surat 4 ayat 110. Tadi habis Pak Dodi, Pak Israhadi ya. Tadi Pak Dodi kan ya? Pak Is ya. Surat 4 ayat 110. Monggo Pak Israhadi, boleh baca. Mikrofonnya masih mati, Pak. Mohon dibuka. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa berbagi kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Penyampun, Maha Penyayang. Baik, terima kasih. Baik. Wa may ya'mal su'an. Su'an ini keburukan.
Pernah dengar istilah ulama su, ulama yang buruk. Su'an au yazlim. Yazlim ini zolim. Ya, jadi orang yang berbuat buruk dan berbuat zalim, zalim ini bisa kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ya. Nafsahu, kepada dirinya. Kemudian dia istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Ya jadilah ghafurur rahim. Ya. Artinya perbuatan su dan perbuatan zalim harus diikuti oleh istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya kesempatan sholat 5 waktu itu jangan pernah kita abaikan jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita lewatkan untuk istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya Allah mengampuni kita. Dosa kita banyak gitu ya. Orang sholat aja kita berbuat dosa, apalagi nggak disolat gitu ya. Orang naik haji di Mekah aja berbuat dosa. Di Ka'bah orang berbuat dosa, apalagi di luar Ka'bah. Ya, dengan cerita-cerita yang di Ka'bah orang jadi broker untuk nyium Hajar Aswad. Baik, yang pertama mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa hadis yang perlu kita simak. Dari hadis riwayat Ahmad dan Hakim, sungguhnya setan berkata, demi kemuliaanmu, ini ngomong kepada Allah ya, setan ya, demi kemuliaanmu, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka ada dalam jasad mereka, selama hidupnya. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang langkah-langkah setan. Ada 7 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Tadinya saya mau bawa materi itu. Tapi ini dulu aja. Jadi setan itu nggak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Mulai dari yang paling berat itu menyuruh syirik, sampai yang paling halus. Kita sholat, tapi sambil dibisikin sama setan. Coba. Jadi setan itu nggak pernah putus asa untuk mengganggu kita dan menyimpangkan kita dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bilang, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu ngampuni mereka gitu. Ngampuni manusia. Jadi kita optimis saja ya, Bapak-bapak sekalian. Ya, inilah indahnya Islam. Di satu sisi diperintahkan untuk berbuat dan ada kemungkinan ketika berbuat itu ada kesalahan. Di sisi lain Allah memprotek kita, menjanjikan kita, melindungi kita dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ini indahnya Islam kayak gitu. Ya. Jadi juga nggak boleh kita diam diri aja, nggak bergerak, nggak ngapain. Kalau gitu saya supaya nggak berbuat dosa di rumah aja deh. Lockdown aja di kamar dari pagi sampai malam. Salah juga. Nggak boleh. Allah nggak mau kayak gitu. Kita disuruh jalan, disuruh bergerak, tapi sambil pada saat yang sama membersihkan diri. Ya, jadi di ayat lain Allah mengatakan Allah tidak mencintai orang-orang suci. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Gitu. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Karena tidak ada orang yang suci. Ya. Gitu. Jadi di hadis ini tersirat bahwa setan akan terus mengganggu kita, tapi kita terus berjalan, terus bergerak, terus bekerja, terus berikhtiar. Tapi pada saat yang sama, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, riwayat Tirmizi, ini hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, yang ini yang kedua ya, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku. Niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Jadi Allah menggambarkan jaminan, memberikan jaminan yang luar biasa seberapa banyak pun dosa-dosa yang dilakukan manusia. Bahkan kalaupun mencapai awan dosanya, Masya Allah, sebanyak apa nih dosanya mencapai awan di langit. Nauzubillah min dzalik ya. Lalu
kamu memohon ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Maksudnya aku tidak peduli itu nggak masalah, dosa-dosa kamu sebanyak-banyak apapun Allah akan ampuni. Ya, jadi kita optimis saja bahwa Allah akan mengampuni kita. Ya, tapi sambil hati-hati, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Baik. Yang kedua, dengan istighfar ini, selain mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surat 27 ayat 46. Surat 27 ayat 46. Siapa ya? Pak Sugeng, monggo. Pak Sugeng, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qumi lima yastakjilun. Astagfiru. Lima Qala ya qumi lima tastakjiluna bisayyiati qablal hasanah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu rahmat? Ya, ini Saleh berkata kepada kaumnya, mengapa kalian minta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapa tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat? Ini cerita apa nih? Cerita Nabi Saleh ya, kepada kaumnya ketika Nabi Saleh meminta mereka untuk menyembah Allah, tetapi mereka kemudian menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Ya, dan orang kalau berantem tuh kan pengennya yang buruk-buruk kepada pihak lawannya. Tapi ditegur oleh Nabi Saleh, kenapa tidak meminta? Laula tastaghfirunallaha la'alakum turhamun. Mengapa tidak mohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, intinya Bapak sekalian, keutamaan istighfar yang kedua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak-banyak istighfar, Allah akan memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahmat kan, kalau orang nikah itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan samawa ya sebetulnya. Wa itu dan. Jadi kalau mau mengucapkan selamat itu samara. Sakinah, mawaddah, rahmat. Itu. Wa itu dan. Bukan ada orang bilang, ya sakinah, mawaddah dan warahmat ya. Bukan begitu. Jadi wa itu dan. Rahmat yang kata sifatnya itu rahmat. Jadi sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta, rahmat itu kasih sayang. Nah, wa rahmat itu wa itu dan. Ya, jadi kalau memberi ucapan samara bukan samawa, ya. Oke, jadi dengan istighfar Allah akan mengampuni, memberikan rahmat kepada kita. Rahmat itu kasih sayang. Logika manusia saja, kalau ada orang yang santun, anak kepada orang tuanya santun, kemudian mudah meminta maaf kalau ada kesalahan, itu orang tua akan sayang dengan anak itu, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah,
mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ada satu cerita juga ketika Rasulullah SAW itu kan senantiasa sholat tahajud malam ya, setiap malam. Pada suatu malam Aisyah terbangun, kemudian dia melihat Rasulullah sholat. Kemudian Aisyah tidur, terbangun lagi, masih sholat lagi Rasulullah SAW. Jadi sholat tahajudnya panjang. Kita nggak sanggup lah ya. Kalau ada yang sanggup, boleh. Alhamdulillah. Kemudian Aisyah bertanya ketika Rasulullah selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat tahajud sedemikian rupa? Bahkan di hadis yang lain sampai kakinya bengkak-bengkak kelamaan berdiri. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak patutkah aku menjadi abdan syakura? Orang yang hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya, di hadis yang lain diteruskan tuh ada kalimat yang lain. Kalaupun aku masuk surga, kata Rasulullah, kalaupun nanti aku masuk surga, itu bukan karena perjuanganku, bukan karena amal baikku, bukan karena sholatku, bukan karena pengorbananku dalam berjihad di jalan Allah. Bukan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, Bapak sekalian. Jadi Rasulullah saja ngomongnya begitu gitu. Padahal kurang apa pengorbanan Rasul, perjuangan Rasul di dalam menegakkan Islam ini. Nah, kita bagaimana? Ya, jadi kalaupun kita nanti masuk surga, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga, itu bukan karena kita rajin ngaji, bukan karena kita sholatnya rajin, bukan karena kita puasa rajin, bukan karena baca Qur'annya rajin, bukan karena seluruh ibadah kita, bukan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Yaitu dengan sholat. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan tilawah Quran. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan tahajud. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan istighfar. Gitu. Jadi seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan rahmat Allah itu nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Jadi cara pandang kita, mindset kita dalam memahami ini seperti itu. Ya, jadi kalaupun kita masuk surga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kita terus kejar, yang kita terus cari, yang kita terus obsesikan dalam diri kita, bagaimana caranya supaya Allah dekat dengan kita. Bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita. Gitu. Ya. Nah, termasuk di dalam hal ini dengan istighfar. Ya. Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang ketiga, mendapatkan keberuntungannya, dalilnya dari hadis ya. Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Ini cerita hadis ini di yaumul akhir nanti. Ya, jadi di akhirat nanti ketika dihitung catatan-catatan amal kita, ya nanti kita dicatat nih, nanti dihitung nih tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 September jam 6.30 sampai jam 9 Majelis Ta'lim Nurul Quran hadir. Pak Sugeng, Pak Isra Hadi, Pak Dodi, Mas Widi, dan semua yang hadir di sini. Ada catatannya tuh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ada catatan juga kita membahas tentang istighfar. Ya, lengkap catatan Allah tuh. Kalau sekarang manusia dengan komputer aja, kita bisa mendata sampai detail semua yang kita lakukan. Itu Google itu mencatat semua yang kita kerjakan, ada di mana kita, di toko apa, berapa jauh kita berjalan, dan segala macam. Ya, apalagi Allah nanti. Karena aja manusia sudah bisa bikin catatan logging, tracking, apa yang kita lakukan, apalagi nanti catatan Allah, pasti lebih lengkap lagi. Dan ketika istighfar itu banyak kita lakukan, insya Allah istighfar akan membela kita. Ya, jadi istighfar kita akan membuat kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini dalilnya hadis juga,
Istighfar memberikan kebahagiaan. Ya, hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Barang siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkannya, maka perbanyaklah istighfar. Ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mirip dengan tadi ya. Oke. Hujan dan keberkahan dari langit. Ini ayat yang surat Nuh tadi. Yang fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yulis sama alaikum midrara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya, karena banyak istighfar, Allah berikan keberkahan. Yang keenam, membuka pintu rizki. Tadi kan sudah kita baca ayatnya, membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Jadi cukup ayat ini aja sebetulnya sih, surat 71 ayat 10 sampai 11 ya. Bahwa istighfar itu akan memberi kebaikan, mendatangkan rezeki, ya kan? Memberikan keturunan yang baik, memudahkan kita mendapatkan harta yang Allah ridhoi tentunya, ya, dan bahkan sungai-sungai di dalamnya. Allah surga di dalamnya, ya. Keturunan juga ada di dalam ayat yang sama. Oke, ya. Jadi ada tuh cerita tuh ada pasangan yang belum dapat keturunan juga datang ke seorang ustadz. Ya, seperti Ustadz Hasan Basri tadi kan, istighfar, banyak-banyak istighfar. Ya, insya Allah banyak-banyak istighfar, Allah mudahkan. Tapi tetap pergi ke dokter, ya, tetap pergi ke dokter, tetap usaha, ya, tapi perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang memberikan kehidupan itu Allah, yang mentakdirkan kelahiran seorang makhluk itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu bagi Allah mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya, mudah sekali, ya, memberikan keturunan dan segala macam. Bagi Allah mudah. Jadi usaha kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan memberi kemudahan. Tapi dibarengi dengan sunnatullah yang lain. Nah, gitu. Jadi saya, ya, Bapak-bapak jangan sempit pandangan kita bahwa ketika udah istighfar terus nggak ke dokter lagi, ya, salah. Ya, harus juga supaya ikhtiar sunnatullah kauniyahnya dijalani, ikhtiar sunnatullah qauliyahnya dilakoni juga. Ya. Keberkahan bumi semuanya itu dengan syarat apabila kamu bertaubat kepada Allah dan menabuh kepadanya, maka Dia akan memperbanyak rezeki kalian dan menyirami kalian dengan keberkahan dari langit dan menemukan keberkahan dari bumi. Ini tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada ayat yang lain. Keutamaan istighfar yang lain ditambah kekuatannya. Coba kita baca surat 11 ayat 52. Surat 11 siapa nih? Pak Ruby, boleh Pak Ruby? Bismillahirrahmanirrahim. Lima dua ya. Ya, 52. Udah. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras
Ia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, ini cerita tentang Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad ya Nabi Hud nih kalau nggak salah ya. Jadi perhatikan tadi ada perkataan Nabi Soleh kepada kaum Samud. Ini perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad ya. Nanti ada perkataan Rasulullah SAW kepada kita, orang beriman. Jadi berarti hampir Rasul-Rasul itu selain mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah, mereka juga mengajak manusia untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misinya sembahlah Allah dan minta ampunlah kepada Allah gitu. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Ya. Ini kekuatan apa saja nih maksudnya nih? Ya, ditambah kekuatan jiwa khususnya ya, kekuatan mental, kekuatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang positif pastinya. Ini juga bisa jadi rumus nih Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau mau ada urusan apa yang kira-kira kita membuat kita mau ujian misalnya anak-anak, suruh banyak-banyak istighfar kepada Allah. Supaya Allah mudahkan dan ditambah kekuatan mentalnya untuk menghadapi ujian itu. Ya, misalnya mau menghadapi apa, peristiwa apa, banyak-banyak istighfar. Ya, minta kepada Allah. Kalau yang mau nanti ujian skripsi atau mau ujian sidang, ya, ini urusan sama mahasiswa terus. Perbanyak istighfar. Mahasiswa suruh banyak-banyak istighfar. Ya. Nah, intinya di dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa ketika kita beristighfar dan bertobat kepadanya, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dan akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kita. Baik ya. Ini banyak sekali nih keutamaan istighfar. Yang ke-10, dikabulkan doa. Nah, ini ada cerita menarik nih. Suatu hari, ada seorang kuli pengangkut air yang sehari-harinya senantiasa mengucapkan tahmid dan istighfar. Tahmid itu alhamdulillah gitu ya. Dan istighfar. Karena penasaran, ini cerita Imam Hasan al-Basri lagi nih. Hasan al-Basri nanya kepada kuli itu ketika saat itu berkunjung ke rumahnya. Kalau boleh tahu, sejak kapan engkau selalu mengucapkan dua kalimat tersebut, tahmid dan istighfar itu? Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, gitu ya. Sudah lama, jawab sang kuli itu. Kenapa engkau selalu mengucapkan dua kalimat tersebut? Tanya Hasan al-Basri. Dia menjawab, karena kita selalu berada dalam dua keadaan. Wah, ini kulinya cerdas sekali. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat, apa nih ketutup layar saya? Seperti nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, kita harus bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah. Ya, tahmid tadi alhamdulillah gitu ya. Namun, kalau kita berada dalam kondisi lalai, banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menimbulkan kemudaratan, kita harus minta ampun kepadanya, jawab kuli itu. Ini kulinya lulusan sarjana, lulusan doktor kayaknya. Ya. Kita selalu berada dalam dua keadaan. Mendapatkan nikmat yang kita harus bersyukur, dan melakukan kelalaian atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan kita harus istighfar atau minta ampun. Lalu penasaran nih Hasan al-Basri, tanya lagi. Lalu apa faedahnya engkau mengucapkan dua kalimat itu? Apa ininya, benefitnya apa? Terus setelah mengucapkan dua kalimat itu terus-menerus dalam berbagai kondisi itu. Apa katanya? Doa-doaku selalu dikabulkan. Tapi ada satu doaku yang belum Allah kabulkan.
Boleh aku tahu doa apa itu? Kata Hasan Al-Basri. Allah belum mengabulkan doaku untuk bertemu dengan ulama yang sangat aku kagumi. Siapa ulama itu? Hasan Al-Basri. Masya Allah. Ya. Lalu Imam Hasan Al-Basri memeluk kulit tersebut dan berkata, sekarang Allah telah mengabulkan doamu, akulah Hasan Al-Basri itu. Ya, Masya Allah. Ini ceritanya sederhana tapi mengagetkan ya. Sang kuli pun terkejut dan tidak berhenti mengucap puji syukur karena Allah telah mengabulkan doanya. Ya, Bapak sekalian, saya senang dengar cerita ini nih. Ulang-ulang saya baca ceritanya. Ya, betapa tingkat tawakalnya kepada Allah tuh begitu tinggi. Ya, orang ini, si kuli ini. Dia selalu bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, apapun nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia terima. Pada saat yang sama, ketika dia melakukan kelalaian, maka dia senantiasa istighfar kepada Allah. Karena dia selalu melakukan itu, maka semua doa-doa dia dikabulkan. Ya, bahkan doa yang belum dikabulkan pun akhirnya dikabulkan. Bertemu dengan Hasan Al-Basri. Ya, jadi dia mau ketemu ulama aja doa dia ya. Kita nggak pernah berdoa mau ketemu ulama siapa gitu ya, nggak pernah ya. Kita doanya doa supaya rezekinya dimudahkan, doanya supaya pekerjaan lancar gitu ya. Nggak pernah kita berdoa supaya ketemu ulama tertentu gitu. Ya, mungkin nanti kita lengkapi doanya. Kan doa kan nggak bayar ya, jadi kita lengkapi doanya lebih banyak. Baik, jadi dikabulkan doa yang ke-10 ya. Yang ke-11, dimudahkan segala urusan. Ini, sabda Rasulullah SAW, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Perhatikan kalimat ininya. Membiasakan diri untuk beristighfar. Ya, jangan sampai sudah istighfar. Kok masih sulit aja? Baru sekali istighfar. Saya udah istighfar. Kok saya merasa nggak bahagia nih? Baru 100 kali istighfar. Ya, kan ada di hadis lain kan, bahwa Rasulullah itu istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan di hadis yang lain, 100 kali Rasulullah istighfar setiap hari. Kita berapa kali? Itu Rasul ya, yang tidak punya dosa, yang seluruh perbuatannya menjadi pelajaran, menjadi teladan, seluruh perkataan dan ucapannya menjadi hadis yang diikuti gitu. Ya, langkah-langkahnya, sikap, segala macam semua jadi teladan, itu masih istighfar minimal 70 kali sehari. Kita berapa kali nih? Yang perkataan kita banyak sia-sianya. Ya, yang pekerjaan kita, ya Allah dibandingkan Rasul itu jauh banget lah gitu ya. Yang tindak tanduk kita segala macam, nggak semuanya pantas untuk ditiru gitu. Berapa kali kita istighfar? Ya. Masya Allah. Ya, mari kita sama-sama banyak istighfar ya, dan introspeksi diri agar supaya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jadi kata Rasul, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan, Allah akan memberi kebahagiaan dari setiap usaha, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau yang namanya tidak disangka-sangka ini nggak sering-sering ya. Kalau sering-sering namanya disangka-sangka. Ya, kalau tidak disangka-sangka itu jarang-jarang gitu. Ya, jadi jangan berharap terlalu banyak. Oh, ini besok dapat rezeki, besok dapat gaji. Gaji itu bukan tidak disangka-sangka, itu disangka-sangka karena udah dapat bulanan ya. Yang tidak disangka-sangka itu sesuatu yang di luar itu. Baik. Jadi yang ke-11, dengan istighfar dimudahkan segala urusan. Yang ke-12, nah ini menarik ini ayatnya. Mendapatkan kenikmatan yang baik
terus-menerus. Coba dibuka surat 11 ayat 3, surat Hud ayat 3. Siapa tadi yang belum baca Quran aja ini? Pak Aris Budi. Maka Pak Aris Budi ini belum dengar suaranya nih. Mikrofonnya masih mati, Pak Aris. Ayat berapa, Pak? Surat 11 ayat? Ayat 3. Ayat 3. Bentar. Wa anis taghfiru. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anis taghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla fi fadlin fadlah. Fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin katsir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau kata Allah di sini, wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu, istighfar dan bertobat. Ya, kalau kita istighfar dan bertobat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatikum matan hasanan. Allah akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita mau minta kenikmatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, istighfar kuncinya. Ya, istighfar. Allah akan sayang kepada kita dan Allah akan memberikan kebaikan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan atau kebaikan lagi. Makanya kalau ini hadis Rasul SAW ya, ketika kita mendapatkan kebaikan, maka jawabannya kan jazakallah khairan katsira. Jazakallah khairan itu artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Jadi kalau terima kasih kan udah selesai. Ya, saya terima. Terima kasih tadi. Kita dikasih terima kasih. Udah gitu. Tapi kalau cara Islam, jazakallah khairan itu artinya terima kasih dalam makna, ya, saya doakan kamu mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Ya, jazakallahu khairan katsira. Katsira itu banyak. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak gitu. Dan itu ketika kita diberikan kebaikan oleh orang dan kemudian membalas dengan ucapan jazakallahu khairan katsira, kata Rasul di dalam hadisnya, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Gitu. Jadi doa kita untuk kebaikan orang tersebut juga akan Allah berikan kepada yang mengucapkannya. Ya, kan luar biasa kan, Masya Allah ya. Jadi kita sudahlah diberikan kebaikan oleh orang lain, ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan katsira, maka Allah akan tambahkan lagi kebaikan yang nanti Allah berikan kebaikan kepada orang itu karena sudah memberi kebaikan kepada kita, diberikan lagi kepada kita. Ya, jadi 2 kali lipat itu kebaikan yang akan kita terima. Ya, jadi mari kita biasakan kalau diberikan kebaikan oleh orang lain, kita mengucapkan jazakallah khairan katsira. Kalau laki-laki, kalau perempuan, jazakillah khairan katsira. Gitu, ya. Supaya Allah tambahkan kebaikan kepada kita. Nah, yang menerima ucapan itu
menjawabnya wa iyyakum atau amin wa iyyakum. Kepadamu juga. Wa iyyakum itu artinya kepada kamu juga kebaikan itu. Nah, itu nanti Allah berikan lagi kebaikan buat dia gitu ya. Jadi bolak-balik terus dapat kebaikan semuanya. Ya, Masya Allah. Ini indah sekali ini hidup ini kalau suasananya seperti itu ya. Baik. Jadi dengan istighfar Allah akan terus-menerus memberikan kebaikan dan kenikmatan. Yang ke-13, yang terakhir enggak. Berapa sih? 14 oh ya. Yang ke-13 akan menolak bala dan bencana. Nah, ini COVID-19 nih. Kita kurang istighfar nih. Mari kita buka surat 8 ayat 33. Surat 8 ayat 33. Siapa lagi yang belum saya dengar suaranya nih? Pak Agus Lestari. Ada Pak Agus? Ada Pak Agus? Nggak ada ya? Kang Deden deh, Kang Deden. Enggak, Kang Deden. Ada Pak Agus? Oh, enggak ada. Oke, Kang Deden, enggak. Surat 8 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahum wa ma lahum itu alla satu ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Kalau ayat 33 itu di surat 33 kalimatnya yang sebelumnya, Kang Deden. 8 Satu ayat sebelumnya tadi Kang Deden bacanya Wa makanallahu Kang. Oh iya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. ya, jadi wa makanallahu mu'adzibahum itu mengazab. Tidaklah Allah akan mengazab mereka wahum yastaghfirun selama mereka masih istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah memberi azab COVID-19 ini, COVID-19 ini mungkin karena manusia sebumi ini udah pada kebanyakan dosanya ya. Istighfarnya jarang. Ya istighfar. Ya, maka Allah bersihkan nih kelihatannya bumi ini dengan COVID-19. Ya. Nah, itu pun bukannya malah tobat, malah berantem terus. Ya, intinya kita perbanyak istighfar, Bapak sekalian, supaya Allah melindungi kita. Ya, tapi sekali lagi jangan dimaknai ketika kita masih mendapat kesulitan, ya Allah nggak bener nih dengan firman-Nya nih, masa saya udah istighfar terus, masa masih dapat bencana? Ya, bukan begitu. Jadi mungkin istighfar kita nggak sempurna, atau mungkin pada saat yang sama dosa-dosa masih kita lakukan. Atau mungkin masih ada kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Ya, variabelnya banyak sekali gitu. Yang bisa mempengaruhi apakah Allah akan menguji kita, atau Allah akan melindungi kita, atau Allah akan merahmati kita. Ya. Tapi kita berpikir positif bahwa sebagaimana ayat ini, kalau kita banyak istighfar, insya Allah Allah akan melindungi kita. Ya.
Baik. Yang ke-14, terakhir, keutamaan istighfar akan dihapus keburukan, kejelekannya dihapus dan diangkat derajatnya. Surat 4, An-Nisa, ayat 110. Surat 4, ayat 110. Ada Pak Bambang Herianto, monggo. Belum dengar suara merdunya nih. Surat 4, ayat 110. Sudah ketemu Pak Bambang? Suaranya belum kedengaran? Mana Pak Bambang? Sudah di-unmute? Surat 4, 110, Pak Bambang. Belum dengar suaranya. Belum dengar. Udah baca ya? Suaranya belum dengar. Belum dengar suaranya. Belum dengar. Tes dulu. Tes. Tes lagi. Belum dengar. Dideketin lagi HP-nya. Nggak dengar. Tes. Nah, ya, bagus. Bagus, Ustaz. Ya, baru dengar. Halo? Silakan, Ya, Pak. Sudah lanjut. ada suaranya, Pak. Udah. Wa ma ya bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz ya? Ya, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'mal sau'a aw yaklim nafsahu summa yastaghfirillah ya'jidillaha ghafurur rahimah. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, terima kasih. Ini tadi sudah kita bahas ya. Barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, dan menzalimi dirinya, maka kemudian dia istighfar, maka Allah akan mengampuni dan menyayanginya. Sekali lagi, mari sama-sama Bapak-Bapak sekalian, setiap kali kita melakukan sebuah kesalahan, ikuti dengan istighfar. Ya, agar supaya Allah ampuni kita. Jangankan kesalahan, setelah sholat saja kita harus istighfar. Ya, supaya Allah menyempurnakan sholat kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan ketika sholat. Baik, jadi ada 14 poin, sekali lagi, saya ulang dari satu nih, supaya ingat. Keutamaan istighfar. Yang pertama, mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah. Ya, diampuni Allah, dirahmati Allah, diberikan keberuntungan di yaumul akhir nanti. Ya, ketika di akhirat nanti dihitung-hitung catatan amal kita, mendapatkan kebahagiaan juga ketika dia akhir nanti karena istighfar kita, mendapatkan keberkahan dari langit, rezeki yang Allah mudahkan, ya, pintu-pintu rezeki Allah mudahkan, mendapatkan keturunan, ya, anak-anak yang soleh dan solehat, insya Allah dengan perbanyak istighfar, keberkahan dari bumi dan dari langit, menambah kekuatan mental, ya, kejiwaan kita dengan istighfar, dikabulkan doa, dimudahkan segala urusan,
diberi kenikmatan dan kebaikan terus-menerus dengan istighfar, ditolak bencana dan bala, dan terakhir diangkat keburukan dan diangkat derajat kita. Keburukannya dihapus dan derajat kita diangkat. Nah, berikutnya, apa bacaan istighfar dan kapan kita mengucapkannya? Nah, ini penting nih. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah biasa membaca istighfar ini 3 kali setelah sholat. Ya, jadi mulai hari ini, setiap kali selesai sholat, baca istighfar dulu 3 kali. Minimal bacaannya astagfirullah. Kalau lebih panjang sedikit, tapi masih tergolong singkat, astagfirullahaladzim. 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 Ya, jadi kalau habis sholat jangan buru-buru kabur ya. Baca istighfar dulu. Ya. Dan ada bacaan yang lebih panjang, keutamaan yang luar biasa, yakni menghapus dosa meskipun dosanya sebanyak buih. Ya, bahkan kalaupun pernah lari dari peperangan akan tetap diampuni. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Nah, ini lebih baik. Jadi kalau setiap habis sholat, baca istighfar yang lengkap ini. Ya, supaya Allah ampuni dosa kita, biarpun sebanyak buih, Allah akan ampuni. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, tapi ketika baca, pikirannya juga ikut baca ya. Jangan mulutnya baca, pikirannya ngerencanain abis ini mau ngapain lagi ya. Kita sambil baca istighfar, pikirannya kesana kemari ya biasanya ya. Baik. Kemudian ada hadis yang lain dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Baca istighfar ini sering dibaca Rasulullah SAW juga. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memujinya aku mohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Nah, bacaan inilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW minimal 70 kali Rasulullah membaca ini. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Nah, Rasulullah yang sudah diampuni dosanya saja 70 kali bacanya dalam sehari. Ya, kita harusnya 700 kali barangkali ya. Itu pun masih belum bisa menyamai Rasul itu, walaupun kita baca 700 kali per hari. Yang keempat, Sayyidul Istighfar. Ini adalah bacaan, Sayyid itu artinya tuan. Ini anaknya Pak Indra, ini namanya Sayyid nih. Ya, tuan. Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Apa istilahnya? Jagoannya istighfar. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan yakin, pagi ya maksudnya kali ya, dan dia kemudian meninggal pada hari itu, maka ia termasuk penghuni surga. Siapa yang membacanya di malam hari dengan yakin, dan kemudian dia meninggal malam itu, maka ia masuk surga. Ya, ini bacaannya nih. Ini kalau lagi bareng-bareng kita bisa baca bareng-bareng nih. Ini kita baca sama-sama yuk. Bisa di
hidupkan semua mikrofonnya, kita baca bareng-bareng nih, banyak-banyak istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alayya abu bizambi faghfirli. Ini ada fa'nya nih. Faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini artinya, ya Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janjimu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Mastata'tu itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sonatu, aku berlindung kepadamu dari akibat buruk perbuatanku. A'udzubika min syarri ma sonatu. Abu ulaka binikmatika alayya, aku akui nikmatmu atas diriku. Wa abu'u bizambi, dan aku akui betapa besarnya zambi, itu dosa-dosaku, kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mohon dihafalkan ya Bapak sekalian. Ya, dihafalkan. Setiap pagi dibaca 3 kali. Kalau saya biasanya bacanya pagi aja, kalau sore sudah sering kelupa. Kalau pas sholat biasanya pas ingat baca ya, setelah selesai sholat maksudnya. Semampu kita baca ya, karena yang sudah pasti adalah kita pasti meninggal. Itu udah pasti. Kita akan mati, itu udah pasti. Jadi kata Rasul, kalau kita membaca ini di pagi hari atau siang hari, kemudian Allah cabut nyawa kita pada hari itu, insya Allah masuk surga. Kalau kita baca malam hari dan malam itu kita dicabut nyawanya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masuk surga. Ya, dan kita semua ingin masuk surga. Dan kita pasti matinya. Jadi mati ini udah pasti. Ya, nah maka mari kita selamatkan diri kita, ya, agar Allah mengampuni kita. Ini maknanya luar biasa. Coba bayangkan, kita mengakui Allah. Ya Allah, engkau Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau penciptaku. Aku adalah hambamu. Aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janjimu. Coba. Ya. Aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janjimu. Jadi berusaha kita semaksimal mungkin berada bersama Allah. Aku berlindung kepadamu dari akibat buruk perbuatanku. Ya, aku akui nikmatmu atas diriku. Jadi kita mengakui nikmat Allah yang banyak itu terhadap diri kita, dan aku juga mengakui betapa besarnya kesalahanku. Maka ampunilah aku. Sebenarnya minta ampunnya cuma di kalimat ini aja, maka ampunilah aku. Tapi kalimat-kalimat sebelumnya menunjukkan kelemahan,
ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak sekalian, mari kita menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah ketimbang ketidakberdayaan di hadapan manusia. Ya. Sebagian saudara-saudara kita tuh mereka menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan manusia agar mendapatkan kenikmatan. Kita nggak mau. Kita maunya menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka ampunilah aku. Ya, sungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Ini luar biasa. Dan Rasulullah SAW sekali lagi selalu membaca ayat ini, membaca doa ini, istighfar ini di pagi dan malam hari. Ya, dan Allah meminta kita, Rasulullah meminta kita untuk juga membacanya pada pagi dan malam hari. Ya. Nah, ini ada waktu-waktu terbaik dan berapa banyak membacanya. Yang pertama setelah sholat, khusus untuk zikir dan doa setelah sholat, Rasulullah mencontohkan istighfar 3 kali. Jadi ya, Astaghfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazzi allazi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Yang kedua, pagi dan petang, Rasulullah mencontohkan untuk membaca Sayyidul Istighfar dalam zikir pagi dan petang. Jadi ini pula yang diamalkan banyak ulama, termasuk dalam Al-Masurat yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna. Ya. Pagi dan petang membaca Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, di waktu sahur. Sebagaimana ayat tadi ya. Jadi orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17 tadi. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang sidik, orang yang taat, orang yang suka berinfak, dan orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini orang-orang yang istimewa ini. Ya. Yang keempat, kapan baca istighfar? Setelah menyadari telah berbuat dosa. Membaca istighfar di waktu ini harus lebih bersungguh-sungguh karena merupakan bentuk kesungguhan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika menutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa kafaratul majelis ya. Jadi setiap kita habis pengajian, kita istighfar kepada Allah. Yang keenam, di waktu-waktu lain. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, dan di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapankah ampunan Allah itu akan turun dan di mana akan turun. Nah, Masya Allah ya. Ulama-ulama nih kalau ngomong nih, apa ya, bernas gitu omongannya ya. Omongannya bernas dan bisa dijadikan panduan teknis kita yang menyentuh gitu. Perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian, di tempat kerja, di kantor-kantor, di kampus, di sekolah, dimanapun, perbanyak istighfar. Ya, karena kita tidak tahu pada istighfar yang mana Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi perbanyak saja. Ya, karena kita nggak tahu pada istighfar yang mana Allah menerima istighfar kita. Jadi, Bapak sekalian, mari kita perbanyak istighfar dalam kehidupan kita. Kita jadikan istighfar sebagai amalan rutin setiap hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita semua dari jerat-jerat dosa dan belenggu-belenggu musibah. Dengan istighfar kita bisa menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu barangkali Bapak sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terus beristighfar dan mohon ampun kepadanya. Ya, karena dosa-dosa dan kesalahan kita begitu banyak. Dan mudah-mudahan Allah ketika mencabut nyawa kita nanti dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau mau diskusi atau mau menambahkan. Nanti materinya saya kirim ke grup.
Ya. Enggak, Mas Furqan? Ya, saya ini ingin mungkin bukan bertanya, tapi mungkin lebih saya ingin ceritakan pengalaman pribadi saya mungkin, Pak. Enggak. Jadi sekitar 2018 kemarin, 2014 itu kan saya menikah, Pak ya. Dan kurang lebih 2014 itu saya kurang lebih 4 tahun, Pak, nggak punya anak. Jadi saya itu mungkin vonis dokter itu spermatozoa, Pak. Jadi spermata itu istilah kata itu ketika pembuahan itu nggak bisa nggak kuat itu. Akhirnya saya sudah sampai ke Flores itu, Pak. Saya berikhtiar, udah ke RSCM, udah kemana-mana lah, Pak. Pokoknya semua hal saya ini, Pak. Sampai saya putus asa ya, Pak ya. Sampai saya pada saat itu, ya Allah, ini apa ini? Akhirnya suatu ketika tidak sengaja, saya kebetulan kan di masjid balai kota itu kan biasa habis sholat zuhur, Pak, habis liputan itu kan biasalah kita ngobrol. Ketemulah sama salah satu ASN namanya Pak Wimbo, mungkin Pak Pi mungkin kenal mungkin. Oh, Pak Wimbo. Jadi ya, pas itu lagi duduk diskusi lah sama Pak Wimbo. Pak, saya ini terus terang sampai hari ini saya belum punya anak ini, Pak. Saya udah berikhtiar kemana-mana, ini kok udah 4 ini. Hanya beliau nasihati pada saat itu, Pak, Mas Furqan, ya itu kan ujian. Tapi mungkin coba Mas Furqan amalkan ya, siapa tahu. Coba Mas Furqan beristighfar sebanyak-banyaknya. Pokoknya semampu Mas Furqan lah itu kan. Akhirnya pada saat itu saya betul-betul keingat itu, Pak. Akhirnya saya pulang. Tapi pada saat itu terus terang, Pak, kita sudah mau mengadopsi anak pada saat itu. Karena kan kita istilah kata itu namanya, istri itu sering nangis ketika ada orang sudah keduluan, dia nangis, ya Allah, Pak, kok kita belum dapat. Pokoknya ya Allah, pokoknya luar biasa, Pak, saat itu. Akhirnya saya rutin itu, Pak, istighfar. Selain istighfar ya saya berikhtiar, minum herbal, minum madu. Akhirnya, Pak, suatu ketika kurang lebih 2018 jam malam Jumat, tiba-tiba istri saya 2 bulan nggak datang bulan lah. Tapi tiba-tiba pas 2 bulan datang lagi tuh mensnya, Pak. Ya Allah, akhirnya ya Allah, kenapa ini? Tapi saya berusaha tuh istighfar terus. Saya kembali lagi, Pak, saya udah ini, coba lagi. Hanya terus akhirnya bulan kedua itu, Pak, tiba-tiba tidak sengaja pas saya pulang ke Bima, istri saya nelpon, Pak, tolong bawain saya ini ya, ada buah semacam di Bima itu semacam buah yang paling asam. Itu enggak, ini kok mintanya, tapi saya belum curiga karena sudah sering banyak, Pak, udah 2 bulan tiba-tiba ini. Akhirnya pas pulang malam Jumat dicek itu, Pak, tiba-tiba itu, Pak, ya Allah, langsung tanda 2. Itu saya sujud syukur itu, Pak, itu belum ini, Pak. Akhirnya sudah ketahuan dapat 4 tahun, itu luar biasa itu, Pak. Nah, tiba-tiba istri, ayo Pak kita cek USG lah itu kan. Nah, pas USG, tiba-tiba di USG, pas itu ini anak ya, Pak ya, ini kepalanya. Tiba-tiba loh, kepalanya ada, kaget itu, kok bisa 2 kepala? Akhirnya dicek di bawah, Pak, ini kembar itu saya nggak bisa lagi bilang. Itu ya Allah, nangis pada saat itu, Pak. Astagfirullah, ya Allah. Tiba-tiba akhirnya ditanya, emang ada ini, Pak, ada keturunan? Emang istri si kembar? Oh mungkin iya, Pak. Akhirnya saking saya ini, saya kedua ternyata mau kembar itu, saya betul-betul ya Allah, Pak, saya betul-betul ngerasain betul ketika itu. Jadi ikhtiarnya udah kemana-mana, Pak. Jadi sampai divonis pada saat itu, Pak. Mungkin itu sedikit pengalaman, Pak, ya, betul saya
alhamdulillah merasakan betul itu Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Mohon maaf. Sekarang anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada 2 tahun ya? Udah 2 tahun berarti putranya sekarang. 4 tahun. Iya. Sekarang udah 2 tahun. Anak umur sekarang. Udah 2 tahun. Kembar itu dua-dua. Iya, kembar Pak. Kembar itu udah 2 tahun ya. Setelah itu ada lagi? Belum? Siapa Pak? Setelah itu punya adik lagi? Belum Pak, belum. Belum. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini pengalaman yang betul-betul langsung relevan dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Furqan. Ya, Bapak sekalian, jadi udah ada buktinya bahwa selain usaha ya, saya tidak pernah mengatakan hanya satu doa itu saja. Jadi harus ada usaha, ikhtiar, dan diikuti dengan istighfar agar Allah sayang sama kita, dan kemudian Allah mentakdirkan, mengabulkan doa dan keinginan kita. Wah, Masya Allah, luar biasa. Selamat Mas Furqan. Alhamdulillah. Mungkin yang lain ada? Ya, Pak Agus. Ada pengalaman yang lain atau ada tambahan atau ada cerita? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup ya pengajian kita pada pagi hari ini. Tadi saya sampaikan di awal, belum lengkap tadi yang hadir, jadi Bapak sekalian, beberapa hari yang lalu saya minta bantuan Mas Widi dan teman-teman yang muda-muda yang di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun untuk menjadi tim amal soleh MTNQ untuk membantu saya mengelola majelis kita lah, majelis taklim kita. Ya, termasuk nanti mungkin gantian jadi MC, kemudian masalah infak bulanan itu, kemudian nanti kalau kita ada kegiatan yang lain bisa ada yang bantu mikirin gitu. Ya, selain kita nanti rembukan bareng-bareng selalu kegiatan. Itu barangkali Bapak sekalian pengajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita selalu, jaga kesehatan ya. Jangan pergi kemana-mana kalau nggak penting-penting amat. Ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ya. Amin. 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 Kita tutup minta doa dari Ustaz Sofwan. Mohon doa Ustaz Sofwan. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sa'adatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li ahlina wa li masyaikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka
mujibu da'wat ya qadiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Pak Sofwan, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Dan Allah bersama kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu dekat di kepala kita. Mudah-mudahan Allah selalu dekat di hati kita. Mudah-mudahan Allah terus bersama kita dalam berbagai aktivitas dan kehidupan kita. Jazakumullah khairan sekali lagi. Jazakallah satokan doanya. Kita tutup sama-sama majelis kita yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustaz.